Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita akan mulai dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Roh Kudus Membaharui Gereja. Ya, Roh Kudus membaharui gereja. Baik, buku kita mengarahkan kita kepada dua nama untuk dipelajari. Yang pertama adalah Peter Waldo. Dia adalah orang yang berasal dari Lyon, Prancis, dan di dalam kehidupannya dia melakukan sebuah gerakan yang radikal, yang mendasar, di mana dia meninggalkan hartanya, dia menjual semua hartanya, lalu setengahnya diberikan kepada istrinya, lalu setengahnya lagi dia berikan kepada orang miskin. Dia rasa bahwa kehidupan itu harus sederhana. Ya, dia lakukan banyak pelayanan, banyak penginjilan. Dan setelah dia 150 tahun kemudian muncullah orang yang bernama Jan Hus, di mana banyak hal yang dia tentang dari gereja di masa itu, dan oleh karena itu gereja menganggap bahwa dia adalah orang yang sesat, sehingga mereka menghukum dia, menghukum mati. Ya. Dan dua orang ini justru memancing atau memunculkan penerus-penerus baru mereka, yaitu Martin Luther dan John Calvin. Ya. Martin Luther dan John Calvin ini lebih terkenal namanya, apalagi Martin Luther ya, dimana dialah yang menjadi penggerak utama di mana Protestan mula-mula terbentuk. Dia menolak mengenai pembayaran dosa, jadi tidak ada namanya membayar untuk menebus dosa dengan uang, dan banyak hal lain lagi yang akhirnya berubah dari apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya judul pelajaran kita adalah Roh Kudus Membaharui Gereja. Dan di dalam hal ini kita perlu melihat kepada apa yang pertama kali terjadi dalam Perjanjian Lama, dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka lagi. Jadi di masa itu sebenarnya dimulai saat orang-orang Israel sudah dituntun keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan mereka, sebelum mereka keluar, Tuhan sudah berjanji bahwa apabila mereka setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah kepada mereka, membuat nama mereka menjadi masyhur. Tetapi orang Israel malah mendurhaka terhadap Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, dan banyak hal-hal yang membuat Tuhan berduka. Nah, dalam hal ini Tuhan bukannya menjauhi mereka, malah Tuhan memberikan sebuah perjanjian yang baru dengan harapan bahwa orang Israel berubah. Perjanjian yang barunya adalah bahwa Tuhan akan menanamkan Taurat di dalam hati mereka.
Tidak perlu lagi mereka harus melakukan segala sesuatunya dengan terpaksa. Jadi melakukan hukum Taurat bukan karena mereka mengetahuinya, tapi karena mereka merasa bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Banyak orang saat itu merasa bahwa menuruti hukum Taurat karena sebuah paksaan, karena hukuman. Jadi menurut karena takut dihukum. Padahal untuk menurut hukum Tuhan bukan karena takut dihukum, tetapi karena dalam hati. Itulah sebabnya ditulis, aku akan menaruh Taurat dalam hati mereka. Artinya keluar dari hati setiap perbuatan yang baik. Dan ketika mereka melakukan sesuatu yang jahat, maka dari hatinya sendiri yang merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nah, itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu ada dorongan dari hati bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, maka akan ada rasa penyesalan, ada rasa, wah ini salah. Ada pergumulan dalam hati bahwa yang kita lakukan itu salah. Ya, dan itulah yang menjadi modal dari gereja. Gereja mula-mula memiliki Taurat dalam hati mereka masing-masing. Tidak perlu lagi tertulis di tembok atau di loh batu atau di kertas, tetapi tertulis dalam hati. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan sebagai Roh Kudus membaharui gereja. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengingatkan kita, untuk mengajari kita tentang hukum Taurat Tuhan. Bukan untuk melupakannya, bukan untuk meninggalkan hukum Taurat itu, tetapi justru melakukannya dengan dorongan hati. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita supaya kita melakukan pekerjaan Roh Kudus, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hukum Taurat. Nah, satu hal yang menjadi perubahan yang akan ditunjukkan oleh gereja mula-mula adalah menjadi komunitas yang inklusif. Kita coba lihat kapan pertama kali komunitas gereja itu terbentuk, ya. Sehingga di mana gereja menjadi sebuah komunitas, ya. Kita lihat dalam Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, sebutan Kristen itu justru diberikan oleh orang yang bukan Kristen. Orang lain yang melihat bahwa mereka mengikuti Kristus, maka mereka disebut Kristen. Inilah pertama kali awal mulanya Kristen disebut. Kekristenan itu, ya, menjadi sebuah komunitas di mana banyak orang yang berkumpul menjadi satu, ya, satu di dalam menyembah kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus. Nah, di dalam hal ini pendiri mula-mulanya adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena 12 murid Yesus semuanya orang Yahudi. Ya, bahkan Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Ya, ketika mula-mula komunitas ini terbentuk, ya, gereja terbentuk, ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan eksklusif, ya. Eksklusif itu adalah merasa bahwa dirinya sendiri berbeda. Itulah yang dirasakan, itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel, orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah orang yang suci, orang pilihan. Betul, memang orang pilihan, tapi mereka merasa bahwa mereka hanya satu-satunya yang akan diselamatkan. Mereka merasa satu-satunya orang yang benar, sehingga menganggap bahwa orang lain itu adalah orang-orang yang salah, orang yang berdosa, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kalau orang mau masuk surga, maka mereka harus mengikuti adat istiadat dari orang Yahudi, ya. Sehingga mereka agak menolak orang Yunani, orang Ethiopia, orang-orang lainnya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita harus menjadi orang yang inklusif, bukan eksklusif. Kalau eksklusif berarti ada kata eks, keluar, ya, keluar dari lingkungan orang lain atau menolak akan campur baur dengan orang lain. Tetapi kita harus menjadi komunitas yang inklusif, yang mau berbaur, mau menerima orang lain. Diawali dengan menerima kehadiran orang-orang Helenis. Orang Helenis itu artinya orang-orang yang berbahasa Yunani dan orang Yunani sendiri. Itu terdapat dalam Kisah 6 ayat 1 sampai 7.
Ya. Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Di sini diceritakan mengenai janda-janda Yunani yang tidak diperhatikan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, karena merasa bahwa orang Yunani ini berbeda, tidak perlu diperhatikan, ya. Tetapi menjadi anggota gereja, maka kita harus merasa bahwa semua orang itu sama di mata Tuhan, ya. Semua orang itu sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaan. Sama seperti yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Ya, saya baca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tidak ada lagi rasa bahwa hanya orang Yahudi yang selamat, hanya saya yang selamat. Semua orang bisa selamat kalau menerima Yesus. Makanya di sini dikatakan di ayat 26, iman di dalam Yesus Kristus, ya. Kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus, maka semuanya mengenakan Yesus. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, hamba, merdeka, laki-laki atau perempuan, dan kita semua dianggap sebagai keturunan Abraham secara rohani. Nah, anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, di hal yang selanjutnya yang kita harus tahu, yang berbeda dengan yang pertama tadi, di mana yang pertama adalah keterbukaan terhadap kaum Helenis, yang kedua adalah keterbukaan terhadap perempuan. Jadi zaman itu perempuan dianggap sebagai orang yang punya derajat lebih rendah, sehingga tidak boleh berbicara kalau mau menyampaikan tentang pendapat tentang firman Tuhan. Bahkan tidak ada pendeta dan diakones yang perempuan. Saat itu tidak ada diakones, adanya diakon. Sangat menutup kemungkinan untuk perempuan melayani. Ya, sehingga lambat laun Paulus memulai membuka jalan bahwa perempuan juga boleh menyampaikan pendapat dan juga boleh melakukan pelayanan kepada Tuhan. Sehingga tidak jarang di zaman ini banyak, ya tidak banyak sih, memang ada beberapa perempuan yang menjadi pendeta, ya, menjadi pendeta. Lebih banyak yang laki-laki, tetapi ada juga yang perempuan. Nah, itulah keterbukaan terhadap perempuan. Berikutnya adalah keterbukaan terhadap kaum marginal. Jadi marginal itu artinya adalah orang-orang yang terasing, ya. Orang-orang terasing berarti mereka karena bisa saja melakukan sebuah kesalahan, bisa saja karena kita anggap bahwa orangnya minoritas, lebih sedikit gitu ya. Bisa saja karena mereka adalah orang-orang yang berbeda suku dengan kita dan kita rasa mereka tidak lebih bagus daripada suku kita. Itulah disebut dengan kaum marginal, orang-orang yang terasing. Di zaman Yesus dan di zaman Paulus ada orang-orang yang terasing, ya. Khususnya kita mau lihat kepada orang-orang yang terasing di zaman Paulus, ya. Dan saat itu dilayani oleh Filipus dalam Kisah 8 ayat 26 sampai 40. Kisah 8 ayat 26 sampai 40. Di situ tentang sida-sida. Nah, sida-sida ini yang harus kalian tahu bahwa mereka ini adalah orang yang ditugaskan atau dipekerjakan sebagai pengawal. Nah, supaya mereka berlaku setia dan tidak coba berkhianat atau pergi dari tugas mereka, maka mereka dikebiri. Jadi mohon maaf ya, alat kelamin mereka dipotong dan mereka akan setia kepada tuannya karena mereka tidak punya kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual sehingga berketurunan. Itulah orang-orang yang diasingkan. Di zaman itu, bagi orang Yahudi, kalau orang itu cacat, maka orang itu akan diasingkan. Apalagi orang-orang yang dikebiri seperti ini.
Jadi mereka menganggap bahwa orang itu harus punya tubuh yang sempurna. Kalau sampai mereka punya kekurangan, maka akan mereka diasingkan. Nah, itulah mengerikannya zaman dulu. Tapi kan tidak boleh seperti itu. Orang yang punya keterbatasan juga punya kesempatan untuk mengenal Yesus. Sekalipun mereka buta, mereka masih bisa mendengar tentang firman Tuhan. Sekalipun mereka tuli, mereka masih bisa membaca Alkitab. Masih punya kesempatan untuk mengenal Yesus dan masih punya kesempatan untuk masuk surga. Sehingga tidak layak bagi kita untuk mengasingkan mereka, untuk membuat mereka tidak punya kesempatan masuk surga. Nah, itulah sebabnya gereja itu memang harus benar-benar terbuka. Gereja harus diperbaharui. Harus terus dibaharui, bukan dibaharui menjadi menentang perintah Tuhan, tetapi justru melaksanakan perintah Tuhan dengan memahami satu sama lain. Ya. Sama seperti ketika Yesus kepada hari Sabat. Orang-orang Yahudi salah memahami tentang hari Sabat. Maka Yesus lakukan sebuah pembaharuan, bukan karena baru, tapi karena benar. Ya, di mana Yesus tetap melayani orang pada hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari sukacita, di mana kita harus melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kalau ada orang yang sakit, kita tolong. Ya, kalau ada orang-orang yang butuh pertolongan, kita tolong. Ya, melakukan pelayanan, melakukan yang baik pada hari Sabat. Tidak menerima perempuan, sekarang menerima perempuan untuk melayani. Intinya semuanya adalah di mana kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ya, bukan pembaharuan yang salah, tapi pembaharuan yang diarahkan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak hidup di bawah hukum Taurat bukan berarti tidak mengikuti hukum Taurat, tetapi tidak melakukan hukum Taurat dengan terpaksa. Ingat itu baik-baik ya. Tidak hidup di bawah hukum Taurat bukan berarti tidak menurut, tetapi menurut dengan tidak terpaksa. Orang-orang saat itu menurut hukum Taurat karena terpaksa, takut dihukum. Tapi tidak hidup di bawah hukum Taurat berarti kita yang mengendalikan hukum Taurat itu. Kita yang menguasai hukum Taurat itu. Kita yang melakukan hukum Taurat itu dengan hati kita. Ingat, Tuhan sudah menanamkan Taurat dalam hati kita. Jadi kita melakukan hukum Taurat itu dengan hati, bukan dengan terpaksa. Orang-orang mengikuti hukum Taurat banyak karena takut, bukan karena sayang, bukan karena kasih kepada Yesus. Oleh karena itu, marilah kita ikuti arahan dari Roh Kudus menjadi orang-orang yang diperbaharui setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai di sini pelajaran kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami sudah dengar melalui pelajaran ini, agar kami boleh dibaharui oleh Roh Kudus menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Bantu kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.